mindset kalian di sekolah itu nggak guna di bisnis. Saat aku ketemu orang-orang baru yang jauh lebih sukses dari aku gitu, mereka kaget banget saat aku menceritakan apa yang sudah aku lakukan ke bisnis aku dalam jangka waktu tertentu. Dan mereka kaget bukan karena wow gitu ya, tapi ternyata dia kaget kok cuma gitu-gitu aja. Maksudnya bagi mereka yang aku lakukan itu ternyata hal-hal kecil gitu loh. Bagi mereka itu kayak Ya udahlah, gitu doang kan bukan hal yang besar. Ayo next thing, apalagi yang harus kamu lakukan? Ayo kerjakan. padahal ya aku selama ini tuh kayak merasa aku sudah melakukan segala hal yang aku tahu dengan segala kemampuan yang aku punya gitu. Tapi ternyata bagi orang-orang yang memang sudah sukses, sudah melewati fase yang aku lakukan, itu kayak Cuma gini aja gitu. Ayo mana lagi? Mana semangatmu itu? oh ternyata yang aku lakukan itu bukan hal-hal besar dan bukan hal-hal sulit loh. Tapi aku merasa kayak udah kecapean, udah lelah gitu ya dengan perjuangan yang masih awal-awal gitu. Malu nggak sih? Dan saat mereka melalui fase yang sama dengan aku, mereka melakukannya lebih cepat dan lebih mudah untuk move on ke hal-hal yang lebih besar lagi. Yang maksud ini bukan karena mereka punya privilege atau gimana ya. Bukan mereka berasal dari orang kaya terus punya bisnis, beda, enggak. Mereka memang mulai dari nol. Mereka sadar bahwa mereka itu dipaksa banget oleh keadaan untuk segera take action, untuk segera mengambil aksi bahwa aku harus cepat bergerak. Next, dan next. Jadi akhirnya ya mereka melihat hasil jauh lebih cepat daripada orang-orang yang lainnya. Sedangkan ya, aku masih di sini-sini aja. Masih berkutat dengan teori dan actionnya masih minim. Dan akhirnya aku mulai melihat ke diriku lagi. Ternyata selama ini aku menunda untuk melakukan action dan akhirnya aku punya action yang minim. Itu sebenarnya bukan karena aku nggak mampu, tapi karena aku nggak berani untuk menghadapi rasa takutku sendiri. Jadi misalnya nih, hari ini aku harus menghubungi 10 calon klien potensial misalnya gitu. Tapi aku tunda-tunda terus karena emang aku nggak suka untuk berbicara dengan orang asing. Tapi aku harus melakukan itu. Aku tahu aku harus melakukan itu. Tapi karena aku kayak takut lah apa gitu, akhirnya nggak dilakukan selama berhari-hari. Mikir kan akhirnya, woi, mau sampai kapan kamu kayak gitu? Mau sampai kapan kamu tunda-tunda terus? Dan itulah menjelaskan kenapa sebenarnya aku itu kurang keras dalam berusaha, kurang lama, dan kurang sabar dalam berproses. Aku juga nggak sabar untuk lihat hasilnya, padahal usahaku itu minim banget. Ada mental block juga, terhambatlah banyak hal karena aku nggak berani take action dan menghadapi mental block itu tadi. Dengarannya alasannya, ya emang alasan sih. Aku nggak bohong, itu emang semua alasan. Tapi ya mau gimana, emang aku harus mengakui itu alasan dan kesalahan aku. Dan kedepannya aku berusaha untuk memperbaiki itu. Apakah enak? Nggak enak. Aku setiap mau menghubungi calon klien, itu sampai aku itu anxiety-nya tuh parah banget. Nggak bisa tidur, nggak bisa diem gitu ya. Harus bergerak terus dan bingung mau ngapain. Kalau nggak dilakukan tuh rasanya merasa bersalah. Akhirnya jadi insomnia lah dan lain sebagainya. Itu untuk menghancurkan itu semua itu butuh effort yang memang besar. Stepnya hanya menghubungi calon klien, tapi bagi sebagian orang dan juga aku itu hal yang sangat-sangat berat. Padahal ya nggak butuh skill yang gimana-gimana juga kan, hanya menghubungi loh, berat banget. Ya itu adalah mental block ya, memang harus dihadapi juga. Terjun ke bisnis sebenarnya juga karena itu. Aku pengen mendevelop diriku sendiri, membuktikan bahwa, woi, tahun lalu kamu tuh kayak tai. Coba lihat dirimu sendiri tahun lalu. Nggak malu kamu sama dirimu sendiri. Kamu sekarang udah jauh lebih baik. Lihat kan ke depan kamu mau kayak gimana. Perjalananmu tuh masih jauh. Nggak ada sombong-sombong tuh nggak ada. Gimana caranya biar kamu bisa terus berprogres ke depan. Itu sih sebenarnya artnya di dalam bisnis menurut aku yang bikin aku tuh happy. Karena aku bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Bahkan jauh lebih baik daripada yang aku kira gitu. Keren banget sih menurut aku. Buat kalian yang pingin bangun bisnis, mindset kalian di sekolah itu nggak guna di bisnis. Kalau kalian ngerjain tugas dan kalian ngerjain bareng-bareng, kalian disebut nyontek. Tapi kalau kalian ngerjain bisnis bareng-bareng teman kalian, itu namanya partnership atau kerjasama. Sekolah nggak boleh, ya karena emang kalian disiapkan untuk jadi karyawan. Kalau kalian mau jadi businessman, businesswoman, business person, kalian harus mengubah itu semua. Kosongkan kelas kalian saat kalian mau jadi pebisnis. Kalau kalian dari awal sampai kuliah misalnya, kalian masih berada di dalam sistem yang sekolah yang bagus, dapat nilai bagus, dapat kerjaan yang enak, gaji besar, nyicil rumah, nyicil mobil, punya keluarga yang bahagia dan bla bla bla. Kalau kalian masih punya hal-hal seperti ini dalam pikiran kalian dan ingin berbisnis,
lebih baik kalian perbaiki mindset kalian dulu sebelum kalian melangkah lebih jauh. Oke? Karena mindsetnya karyawan dan mindsetnya owner bisnis jelas beda. Beda jauh banget. Mulailah dari otak kalian dulu. Oke, podcast kali ini sampai di sini dan semoga kalian bisa bertumbuhlah bareng sama-sama di podcast ini. Dan kita lihat entah 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun mendatang kita bakal jadi orang yang kayak gimana. Thank you for listening to my podcast. See you on the next episode. Bye-bye.